Padamu, siapakah kami? Tanpa cintamu, dengan tulus merelakan dirimu mati di kayu salib. Siapakah kami? Karena cintamu kepada kami, Engkau berikan semuanya. Ajar kami untuk kami juga mencintai Engkau, memberikan seluruh hidup kami untuk kemuliaan, untuk kesenangan Engkau ya Tuhan. Ajar kami dengan cinta kami ingin menyanyi memuliakan Engkau dimanapun kami berada. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bisa menyenangkan Engkau, untuk masih bisa menyembah Engkau, untuk masih bisa mengatakan Engkau luar biasa Tuhan. Ajar kami untuk kami memanfaatkan waktu yang ada ini untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Ajar kami bagaimana kami harus hidup, supaya kami mengerti bagaimana kami hidup, bagaimana kami menyikapi segala keadaan yang ada, untuk hati kami tetap menyenangkan Engkau ya Tuhan. Untuk kami tetap memilih menyenangkan hati-Mu ya. Berfirmanlah sebab kami mendengar. Berfirman, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, apakah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Mari semua yang percaya katakan, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Oleh kuasa darah-Mu, dia apa? Oleh kuasa darah-Nya dia apa? Dia apa? Saudara, dosa ditebus emang gampang, saudara. Zaman dulu orang kalau buat dosa harus bawa apa? Korban. Korban yang nggak boleh ada cacat celah. Diperiksa, kalau mau kambing diperiksa, budukan kan nih. Kalau budukan tolak, bawa pulang lagi, beli lagi tuh kambing, dibawa lagi, diperiksa lagi, budukan. Diterima gak? Nggak diterima. Saudara, dalam perjanjian lama itu orang kalau buat dosa itu, kalau minta ampun susahnya. Ngerti ya saudara? Apa mesti berlaku begitu ya? Jadi orang takut buat dosa. Karena kalau mau nembus dosa mahal. Nah makanya Tuhan, karena mahalnya dosa yang harus ditebus, makanya Tuhan begini. Nggak ada korban yang kudus, yang berkenan, yang layak menghapus dosa di dalam dunia ini, itu tidak ada. Betul? Nggak ada, dicari nggak ada. Yang bisa menembus dosa yang kudus, tidak bercela, tidak bercacat, cuma siapa? Tuhan. Makanya dia rela menjadi manusia supaya dia menjadi korban yang kudus, tidak bercela, tidak bercacat. Ketika dia korbankan darahnya bercucuran menebus dosa saudara ditebus. Layak kan? Korban Yesus di kayu salib layak kan? Layak, karena dia tidak bercacat salah. Kalau saya yang disembelih di kayu salib, nggak ada model kayak gini, dosanya banyak saudara. Ya betul? Cuma Tuhan, makanya dia rela menjadi manusia. Mas, apa tadi lagu tadi? Saudara kalau paham ini, saudara kita ini siapa?
Tapi dengan cinta Tuhan dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara. Bilang kiri kanan, karena Tuhan Yesus kami diselamatkan. Lukas 2, kita buka dulu. Lukas 2 ayat 11. Tema Natal bukan? Loh, Natal sama kitab kehidupan apa hubungannya? Entar ya. Coba buka dulu. Jadi saudara, dosanya ditebus hanya oleh darah yang kudus. Siapa yang darah yang kudus? Darahnya itu yang rela menjadi manusia. Makanya kalau tiap minggu, kalau saudara ada kesempatan angkat tangan, ada kesempatan bisa nyanyi buat Tuhan, nyanyi senangkan hati Tuhan. Amin. Jangan datang yang taat, yang betul. Ya. Lukas 2 ayat 11. Saya dapat video kan kemarin tuh, katanya begini. Iblis, Tuhan aja dicobain iblis dalam firman gitu ya. Bagaimana kalau kita yang nggak baca firman? Ngerti ya? Nah, nanti kalau nggak sempet tayang ayat-ayatnya ditayang nih. Kalau saudara nggak sempet ditayang, yuk kita belajar cari ayatnya ya. Sekarang kan Alkitab nggak usah dibawa-bawa kan? Ada di dalam hand. Di dalam bis bisa nggak baca Alkitab? Oh dulu kalau bawa Alkitab di dalam bis, dia satu. Tuhan ringanin, ditaruh aja tab di handphone ya. Di kereta kita bisa baca Alkitab. Udah kan disebut, rohani banget lu mau bawa kita kemana-mana, enggak kan? Tapi ini juga orang kadang-kadang nggak baca. Nontonnya TikTok. Kan kita nggak dibaca. Bertobat. Jadi kalau ditayangin kita cari ya. Udah ketemu Lukas 2 ayat 17. Yang ketemu bilang hai. Hari ini telah apa belum? Sudah apa belum? Apa masih nunggu lagi? Ada loh yang masih nunggu juru selamat sampai sekarang. Ada kan? Ada. Nunggu Mesias. Tapi kita katakan apa? Hari ini telah lahir. Coba ngomongnya ganti nama kita. Telah lahir bagi Peter Gunawan. Oh iya dong. Harus dong. Supaya yakin. Kalau kita punya namanya juru selamat, bagi Bukit Melan, jalan dengan juru selamat. Saudara percaya sekarang saudara berjalan dengan juru selamat? Ada juru selamat di sebelah saudara? Waktu nggak punya duit rasanya gimana? Masa? Gimana gue besok hidup? Gimana gue besok makan? Kan gitu ya. Padahal ada juru selamat. Makanya waktu di kapal itu gue bilang, kalau walaupun tenggelam lu tenggelam sama gue, kata Tuhan kan gitu. Tuhan ada nggak di perahu waktu badai? Kalau kapalnya karam tenggelam, Tuhan ikut nggak? Kenapa jadi takut? Kalau kita tenggelam bersama Tuhan, akan dibawa Tuhan ke dalam surga, bukan? Tapi Tuhan biarin begitu nggak? Tuhan biarin kita celaka nggak? Ya kadang-kadang dibiarin supaya nanti di firman dijelasin, supaya kita bisa dari kemuliaan demi kemuliaan. Kadang-kadang Tuhan kasih pencobaan berat supaya saudara, wow hebat Tuhan, betul. Jadi ada juru selamat. Juru selamat itu sudah, amin. Jadi kemana-mana saudara ada juru selamat, amin. Nggak ada duit, ada juru selamat. Mantap. Minum dulu dah. Sakit, ada juru selamat. Kenapa jadi takut? Waktu saya COVID pertama, waduh, kita doa supaya jangan kena COVID ya. Kena juga. Apa Tuhan nggak ada? Tuhan tetap ada. Buktinya, waktu saya sakit COVID, ada mujizat lain yang kerja. Di sini saya ada benjolan nih. Ditekan-tekan nongol lagi, tekan nongol. Waktu COVID dikasih obat, nggak tahu obat apa dan itulah 400 juta. Tapi saya nggak kuat duit karena asuransi. Ini hilang benjolan. Amin. Kenapa Tuhan izinkan saya sakit kena COVID? Supaya Tuhan nyembuhin penyakit yang lain. Amin.
Jadi apapun yang terjadi dalam hidup saudara, saudara percaya ada juru selamat, dan juru selamat itu sudah lahir buat saudara, amin. Dan juru selamat itu beserta dengan saudara. Waktu saudara yang menjadi ada Tuhan, yo Tuhan, kita puasa bareng-bareng. Iya dong, kan Tuhan ada sama kita. Waktu kita sakit, yo Tuhan, kita sakit bareng-bareng. Hebat loh, bareng-bareng sakit sama Tuhan. Ini yang kadang-kadang orang sakit nangis. Tuhan ini di mana? Kalau saya sakit, saya bersuka cita. Kenapa? Karena percaya dengan Tuhan. Waktu saya percaya dengan Tuhan, pasti saya akan lihat mujizat. Ini yang gak paham. Kayak jadi orang Kristen nanti 2023 paham. Yesus sudah lahir bagi Tommy, bagi saya, Peter Gunawan. Dan juru selamat itu menyertai saya sampai kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun yang terjadi. Ada juru selamat yang bersama dengan saya. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Nah, apa arti juru selamat? Nah, saya temukan di Wahyu 20 ayat 15, kita buka dulu. Wahyu 20 ayat 12, coba dibuka. Kalau saya tayangin ayatnya, ya kita cari biar pinter, biar gak dibohongin sama iblis. 20 ayat 12, yang ketemu katakan hai. Alkitabnya masih ditayangin ya, Pak, biarin aja dah, biar kita cari Alkitab. Ayat, itu jangan dibodohin. Ayatnya cuma tahu tuh. Ayat ada di TV, ada di TV ya, di TV. Ada di LCD ya. Padahal ada di handphone, amin. Apa katanya? Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Lautan api apa ya? Samudra Atlantik, Pulau Bali. Jadi masih percaya ada lautan api. Banyak orang sekarang nggak percaya ada lautan api. Neraka, apa itu neraka? Masih percaya kan? Ada lautan api. Dan yang terpenting, yang tidak tercatat, yang tidak apanya? Hartanya, asetnya, nomor anggota gerejanya. Ini banyak nih orang bangga, saya anggota gereja di sini. Ini bakal surga nih. Terdaftar di anggota gereja banyak nih. Bukan itu. Nama. Makanya saudara masing-masing dibina supaya tercatat. Kalau nggak tercatat dalam kehidupan akan dilem. Tuh, kok mati? Coba tanya lagi. Slide berikutnya. Nah, tuh Wahyu. Ya kan? Lagi. Klik. Coba bisa. Klik lagi. Siapa yang tercatat? Wahyu 3 ayat 5. Kita buka awal ada tayangannya. Wahyu 3 ayat 5. Kita buka. Siapa yang tercatat? Yang ketemu katakan, "Hui." Ini saya paling suka nih kalau ketemu ayat-ayat gitu ya. Terus kita pelajari, kenapa kok Daud bisa lawan Goliat, hebat dari mana? Itu ada di Alkitab semua. Barang siapa kalah, ada orang nyakitin, sakit hati, menang apa kalah tuh? Ada orang mau, kita nggak punya duit, terus kita minjem duit sama orang-orang yang kita kasih, terus kita marah, menang apa kalah tuh? Sakit, gembala nggak datengin ke rumah, besuk, doain, terus kita ngambek, menang apa kalah tuh? Nggak tahu deh itu kan. Jawab sendiri, menang apa kalah? Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Terus apa? Nih ayat ini yang saya temuin. Aku tidak akan dari kita melainkan
Apa yang saudara dapat dari baca ini? Kalau saya dapetin siapa yang mencatat dan menulis nama, betul nggak? Ternyata kitab kehidupan ada yang menulis, ada yang menghapusnya. Ada orang yang bisa menulisnya dan menghapusnya. Betul nggak? Coba saya kata ulang lagi. Coba tanyain lagi deh. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus. Jadi ada yang bisa menghapus nama saudara loh. Betul nggak? Dari kitab kehidupan. Jangan main-main loh. Ada yang bisa catat sama hapus loh. Tommy. Ada yang nulis. Pertanyaan siapa yang nulis kan? Siapa? Ya kan? Nah, ayat selanjutnya, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan di hadapan Bapakku. Kira-kira siapa yang nulis? Kira-kira siapa yang hapus? Anaknya siapa anaknya Bapak? Anaknya contoh. Siapa anaknya Bapak? Saya nggak peduli dibilang dia Yesus bukan Tuhan, bukan apa, nggak apa-apa. Yang penting saya tahu dia sekarang nugasin untuk nulis nama-nama orang dalam kitab kehidupan. Nggak bisa dibantah. Yang tugas nulis nama orang-orang yang masuk dalam kitab kehidupan ada. Anaknya siapa anaknya Bapak? Coba bilang kiri kanan. Anaknya Bapak siapa? Yesus. Jadi kalau Pak Alek nggak besuk saudara, jangan ngambek. Yang penting Yesus besuk saudara. Karena Pak Alek nggak punya kuasa untuk ngapus namanya nama saudara dalam kitab kehidupan. Yang berhak ngapus dan mencatat adalah Tuhan Yesus. Kalau namanya tidak tercatat, akan diapain? Kalau bahasa Jerman bilang alungkan. Bahasa Sunda lempar. Kejem nggak? Nggak langsung gini, ayo nyemplung yuk, nyemplung yuk. Tommy ini buat dosa. Ayo yuk, nyemplung yuk, dilempar. Alkitab katakan masih main-main, masih mau tinggalin Tuhan Yesus, terserah. Jadi Tuhan Yesus yang mampu mencatat dan menghapus. Bisa nggak Tuhan hapus nama kita? Ini datang ke gereja nyanyi ke, sanjung nama aku ke, puji nama aku ke, ini datang berkat mulu mintanya, makan mulu mintanya. Datang sama Tuhan borong, ini kalau saya jadi Tuhan nih, ini orang datang minta mu, kapan itu memberi sanjungan? Kamu ganteng deh, kamu cantik deh. Seneng gak Tuhan kalau digituin? Seneng gak Tuhan kalau disanjung? Nih, Bu Awa nih, ada tetangga datang mau bawa minta beras, minta cabai, minta ini, minta itu. Besok tutup pintu dia. Wah, dia datang dari jauh, tutup pintu ya. Kenapa? Kenapa datang? Musahin. Banyak anak Tuhan datang ke gereja, musahin. Maksudnya begini, bukan gak boleh minta sama Tuhan, boleh. Sumbok ya. Minta sama Tuhan coret tuh namanya Pak Bawa nih. Orang lah ngeselin. Tapi enggak. Maksudnya begini. Tuh, yang pahami, saudara pahami adalah begini. Yang bertugas mencatat dan menghapus itu ada satu orang. Ada
anaknya Bapak. Namanya, kata saya, apa kata Alkitab? Jadi saudara percaya saya atau percaya Alkitab? Alkitab, jangan percaya saya, Alkitab ya. Kalau saya ngomong berdasarkan Alkitab, awas. Tapi ini Alkitab bilang, tidak akan aku hapus. Berarti ada chance. Ada waktunya dihapus, saudara. Betul? Kan bilang, aku tidak akan menghapus. Berarti kalau saudara udah kenal Tuhan, dibaptis, tapi hidupnya selengean, hidupnya mau-mauan, hidupnya masa bodoh, ya kan? Ada nggak orang yang dibaptis tiba-tiba meninggalkan Tuhan Yesus? Ada nggak? Banyak. Nah, siap-siap namanya akan Siapa yang tugas mau hapus tadi? Paham di sini? Kalau ada orang bilang Yesus itu bukan Tuhan, saudara, gimana reaksinya? Biarin aja. Yang penting saya tahu, yang menghapus dan mencatat nama dalam kitab kehidupan adalah Tuhan Yesus. Kalau nggak tercatat dalam kitab kehidupan, akan lempar. Kemana? Ke mall? Lempar ke mall mau saya. Dapur kayak apa? Lautan Jadi yang pertama, kalau saudara mau tercatat dalam kitab kehidupan, milikilah Tuhan Yesus. Amin. Bilang kiri kanan, miliki Tuhan Yesus. Kita katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga kami katakan Tuhan, supaya barang siapa yang percaya kepadanya apa? Kenapa gak binasa? Kenapa beroleh hidup yang kekal? Karena Dia yang bertugas mencatat nama orang yang layak masuk dalam kitab kehidupan. Jangan tinggalkan Tuhan, amin. Jangan jual Tuhan, amin. Gara-gara terjodoh jual Tuhan. Yang rugi saudara atau saya? Kita. Pak Aman mau jual Tuhannya? Hanya untuk begituan. Saya dari langganan. Pak Gun, kumpul sama kita dong, karaoke tiap malam. Saya pandang-pandangan. Karaoke. Mendingan gue di rumah, duduk di soto rumah, sambil merenungkan firman, dapat nilai-nilai firman. Itu tiap malam dari saya jual. Makanya tiap hari ada kata-kata bijak gitu ya. Dan dari hasil itu, coba kalau saya tiap malam karaoke. Terus saya tanya, Pak, emang karaoke berapa duit satu malam? 5 juta lah Pak Gun. 5 juta? Kalau saya beli anak saya cendol, bisa kelelep tuh cendol. Ngerti maksud saya? Udah kehilangan Tuhan, kehilangan waktu dengan Tuhan, keluarin duit 5 juta, dihapus lagi dalam kitab kehidupan, betul? No. Sorry Pak, saya mau di rumah aja menikmati dengan istri dan anak-anak saya. Banyak hal yang kita bisa lakukan dengan 5 juta saja, daripada cuma ajak-ajak doang. Amin. Bukan soal 5 jutanya, soal nama kita nanti akan dicoret, bukan soal bokehnya. Kalau kita bokeh sumut-sumut, dari awal ya tadi ya. Saudara percaya ada juru selamat bersama saudara. Terus saudara nggak punya duit, marah-marah. Yang mendampingi saudara ngeliatin saudara. Saudara nih jalan sama TNI nih, pangkat, terus ke pasar yang banyak premannya. Berani nggak saudara? Saudara jalan ke pasar ada premannya terus sama didampingi sama TNI yang pangkatnya tinggi. Saudara jalan berdampingan.
Kira-kira tenang nggak hati saudara? Preman tenang nggak? Tenang kan? Nah kalau waktu ada preman tiba-tiba kayak beringsatan, padahal di sini ada tentara yang pangkatnya tinggi, apa tentara juga kali, kenapa sih? Ada gue nih, diam. Kalau cacing kepanasan, ngerti nggak maksud saya? Nah itu saudara dengan Tuhan. Waktu menghadapi nggak punya duit, udah kayak beringsatan. Padahal Tuhan ada bersama saudara lain. Gila dong Tuhan. Saya nggak tahu makan apa besok, tapi yang saya tahu saya bersama Tuhan. Yuk puasa bareng Tuhan. Ya dong. Kira-kira Tuhan ajak saudara puasa kan? Nggak tahu sih sampai ini saya masih makan ya. Dulu saya dalam posisi besok mau makan apa nggak ada duit saya udah lewatin. Nggak kurus-kurus perempeng juga kan? Montok-montok juga. Berarti makan ya? Anak saya nggak punya duit mau makan mau minum susu nggak ada. Saya nggak beringsatan karena masih ada Tuhan. Saya percaya ada Tuhan. Amin. Ada yang ketok pintu. Bawa susu. Itu saya alami. Kenapa? Karena saya percaya ada Tuhan. Amin. Saudara yang pertama, saudara harus yakin. Saudara memiliki Tuhan. Amin. Apapun keadaan hidup saudara, dimanapun saudara berada, kejadian apa yang menimpa saudara, yakin saudara memiliki Tuhan. Amin. Yang pertama, memiliki itu, bilang kiri kanan. Memiliki Tuhan. Bukan punya mertua kaya, bukan punya suami kaya, bukan punya pasangan kaya, punya Tuhan. Loh saya nggak sih, saya pengalaman lah, hanya hidup begitu. Kayak kemarin itu saya bilang, aduh kok nanti tahun depan bagaimana ini? Ada Tuhan. Istri saya kalau ngomong itu ada Tuhan. Padahal kalau renungin kejadian udah lewat belum? Terus kita udah pasti akan terjadi apa? Udah tahu belum? Tapi saya yakin ada Tuhan dan Tuhan tidak akan kasih yang buruk buat anak-anaknya. Amin. Yang kedua, siapa yang tercatat dalam kitab kehidupan? Yang pertama punya Tuhan ya, memiliki Tuhan Yesus, anaknya Bapak Tuhan Yesus, bukannya yang lain ya. Anak Bapak siapa? Tuhan Yesus. Ada tertulis, inilah anakku yang kukasih ya kan? Yang kedua, barang siapa orang yang tercatat dalam kitab kehidupan adalah orang yang menang. Bilang kiri kanan, menang. Melawan apa? Tipu daya iblis dan dunia. Ya kan? Next. Orang yang menang melawan tipu. Klik selanjutnya. Kayak tadi, klik lagi. Klik lagi dah. Ini bahasa asli. Nah, 2 Timotius 4 ayat 7. Ya kan? Coba dibuka deh, buka. Kita ayatnya nggak ada, saudara ditipu iblis. Apa tuh? 2 Timotius 4 ayat. Aku telah apa? Yang ketemu katakan, hui. Aku telah mengakhiri dan telah mencapai dan aku memelihara bukan yang bawahnya ya, bukan memelihara, bukan memelihara, bukan memelihara. Banyak gak sampai akhir hidupnya yang dipelihara bukan iman, muka orang yang kita benci. Tuh,
waktu dia mengakhiri pertandingan bukan lihat wajah Tuhan karena memelihara iman. Ingat bukan mertua yang suka nyakit. Ada yang sakit hati mau mertua, ada yang sakit hati mau menantu, atau muka suaminya yang nyakitin hatinya. Yang kedua, kalau saudara mau tercatat dalam kitab kehidupan adalah orang-orang yang orang yang menang adalah orang yang memelihara iman. Memelihara apa? Memelihara iman sampai ketemu Tuhan. Ini enggak, baru disenggol dikit diingat 7 turunan 8 tanjakan. Ada yang gitu ada? Nggak ada di sini. Ada kan? Kalau nggak menang, apa kata kitab tadi? Boleh nggak dendam? Boleh nggak iri hati? Boleh aja. Paling dihapus namanya. Berarti orang yang tidak karena syarat dalam kitab kehidupan orang yang menang. Ya kan saya selalu bilang, dibilang jelek nggak apa-apa yang namanya kita jelek. Dibilang miskin, ya emang miskin, orang datang aja wae-wae nggak mau apa-apa, emang langsung mau bersih. Emang bawa di situ kok, pulang juga nggak mau apa-apa itu kan? Kenapa dikatain kere aja marah? Betul nggak? Terus kalau saudara marah, berarti saudara menang atau kalah? Itu pintar jawabnya. Tapi kenapa dibuat terus? Kalau saya sekarang nggak peduli orang mau ngomongin saya jelek, mau ngomongin apa. Kalau ketemu saya peluk dia. Laki sama laki. Jangan semua dipeluk. Langsung dihapus teman-teman. Klik selanjutnya. Yang menjaga hatinya tetap jadi memelihara iman sama memelihara hati yang bersih itu sama tuh. Markus 7 ya. Markus 7. Udah ketemu? Ketemu Ahai? Saya belum. Nah, oke. Bukan setiap orang berseru kepada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir akan apa? Bukankah kami berdoa demi namamu, ya kan? Terus ayat 23. Pada waktu itu aku akan berseru-seru melayani Tuhan, tetapi di ujungnya ditolak. Kenapa ditolak Tuhan? Karena hatinya. Nah tadi ayat yang tadi tuh saya belum ketemu. Pokoknya gini, banyak orang ayat yang tadi yang saya lupa. Banyak orang datang beribadah, dengan mulutnya dia memuji Tuhan, tapi dengan hatinya dia tidak percaya Tuhan maksudnya. Ini saudara datang sekarang ke gereja bisa, mulutnya nyanyi bisa, tapi hatinya belum tentu. Tapi di sini enggak. Di sini semua datang dengan hati yang tulus mau menyenangkan Tuhan. Amin. Makanya selalu saya saudara, ayo dari rumah sebelum kita ke gereja siapkan hati. Untuk apa? Untuk meres Tuhan. Mintain duit Tuhan terus, atau untuk nyenengin Tuhan. Mari kita datang dengan hati untuk menyenangkan Tuhan. Klik selanjutnya. Apa? Yusuf dicobai oleh Tuhan. Dicobai oleh istri Potifar. Yusuf hidupnya, saudara tahu Yusuf hidupnya bagaimana? Dijual, dijadiin
Budak, udah dijadiin budak di penjara. Kalau saudara jadi Yusuf, hati saudara bagaimana? Pak Aman dijual sama saudaranya, dijadiin budak, difitnah, masuk penjara. Hati Pak Aman bagaimana? Hah? Ingat 7 turun 8 tanjakan. Yusuf, apa kurang penderitaannya? Apa kurang penderitaannya dari saudara? Saudara baru besok bisa makanannya udah belingsatan. Yusuf dijual saudaranya, dijadiin budak, difitnah, masuk penjara. Kalau saudara jadi Yusuf, hancur hati ini, betul? Tapi Yusuf mempertahankan hatinya untuk Tuhan. Dia enggak menyakiti hati Tuhan, walaupun dia digoda sama yang cantik-cantik. Yang mana nih yang suka digoda cantik-cantik? Aman deh. Digoda yang cantik-cantik. Kalau yang jelek-jelek mah nggak mau ya, nggak tergoda ya. Kenapa sih yang goda itu cantik-cantik? Ya kalau jelek mah nggak mau, nggak tergoda namanya. Isu. Yang tergoda kenapa yang ganteng-ganteng? Ya kalau yang jelek pun bukan tergoda namanya. Jahil. Tidak. Tapi Yusuf walaupun digoda, tidak tergoda. Kenapa? Karena hatinya untuk Tuhan. Hatinya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Kenapa saudara dikatain jelek, saudara gak marah? Karena hati saudara bukan untuk menerima yang itu, tapi hati saudara dijaga untuk menyenangkan Tuhan. Biarin aja. Yang lain katain jelek, tapi hati gak panas. Kalau kayak Kain hatinya panas, berarti hatinya dipersembahkan untuk roh jahat, ya kan? Tapi Kain mempersembahkan hatinya, Kain mempersembahkan hatinya untuk iblis, tapi Yusuf mempersembahkan hatinya untuk Tuhan. Walaupun dia dijual, walaupun dia dihina saudaranya. Saudara ada yang disakiti saudaranya sampai hari ini dan masih ingat. Hari ini serahkan hatimu sama Tuhan. Tuhan, aku gak mau lagi serahkan hati itu untuk mengingat-ingat itu, tapi hati ini untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Klik lagi. Ayub. Semua milik Ayub diambil. Anaknya yang ganteng cantik meninggal. Hartanya habis. Ya kan? Kulitnya borokan. Dan tapi satu yang tidak bisa diambil sama iblis. Apa? Hati. Ayub tetap menyenangkan Tuhan. Dengan tidak menge. Saudara boleh dalam keadaan tidak punya uang. Saudara diizinkan Tuhan gak punya uang, pasti akan ada diizinkan. Tetapi jangan serahkan hatimu untuk tidak menyenangkan Tuhan. Amin. Boleh semua saudara, harga diri saudara diambil. Boleh semua yang buruk-buruk terjadi. Tapi satu, jangan sampai hati saudara diserahkan untuk roh jahat, tapi serahkan hati saudara untuk Tuhan. Iblis boleh menggoncangkan hidup saudara, tapi hati saudara hanya tetap untuk Tuhan. Saya nggak tahu hari esok hidup saya bagaimana, tapi saya tahu hati saya bersama Tuhan dan saya selalu menyenangkan Tuhan. Waktu saudara sakit, jangan sampai hati saudara direbut oleh iblis, tapi berikan hatimu dalam keadaan sakit untuk menyenangkan Tuhan. Waktu saudara sakit, saudara angkat tangan kata Tuhan, bukan hormat akan itu hati saudara diserahkan buat Tuhan dan Tuhan senang. Amin. Ini enggak hatinya udah sakit, nggak bisa bangun, napas nggak ngapat, ngomel lagi. Udah sakit diinfus, ngomel lagi. Saudara kalau lagi sakit diinfus, jangan sampai hatimu direbut juga dong sama iblis.
hatimu tetap bisa memuji Tuhan. Saya mau tanya, kalau kita bokeh masih bisa memuji Tuhan nggak? Bisa nggak orang bokeh nggak memuji Tuhan? Bisa nggak? Bisa nggak orang sakit nggak memuji Tuhan? Bisa nggak memuji Tuhan? Lagi sakit itu memuji Tuhan, dengar lagu, segala lagu rohani, memuji Tuhan, terus ikut nyanyi, bisa nggak? Kenapa nggak dibuat? Kenapa tidak ngomel? Karena hati sudah direbut oleh iblis. Jadilah orang-orang yang menang. Saudara boleh mengalami keadaan buruk apapun, tetapi hati saudara tetap miliknya Tuhan. Amin. Klik lagi dong. Tuh, ada orang pilihan Tuhan yang gagal karena tidak menjaga hati, ada nggak? Itu dia. Kita dibaptis sudah, ikut gereja udah, tapi bisa nggak hatinya? Tidak menjaga hatinya, bisa nggak hatinya direbut oleh iblis? Sangat bisa itu. Adam Hawa, Simpson, kepincut yang cantik-cantik. Yudas Iskariot, 30 keping perak. Duit. Nah, jangan ada nama Anda. Jangan tambahin ini namanya. Ya, jangan sampai ada urutannya. Maaf nih, Tommy. Jangan ya Tommy, jangan sampai ada. Kalau bisa sampai mati, sampai napas terakhir, hati kita hanya untuk Tuhan. Amin. Klik lagi. Jangan biarkan iblis masuk dan menguasai hati. Amin. Yohanes 13 ayat 2 kita buka. Aduh, 13:06 nih poinnya ada 3. Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 2. Ini Yudas nih ya. Saya mau kasih tahu. Bersama Tuhan aja bisa kecolongan iblis tuh. Yudas hidupnya sama siapa? Makan tidur sama siapa? Sama-sama Tuhan. Kenapa Yudas bisa begitu? Ini poin 3-nya ntar aja ya. Panjang nih. 2 aja panjang. Udah ketemu? Jangan ketemu katakan uhuy. Mereka sedang apa? Perikopnya apa sih ya? Yesus memasukkan murid-muridnya, ya kan? Sementara itu sebelum hari perayaan Paskah, Yesus tahu bahwa ayat 2. Mereka sedang makan bersama. Siapa yang makan bersama? Yesus dan murid, termasuk siapa? Yudas. Dan iblis. Ayat 3, 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah rencana dalam hati Yudas Iskariot untuk Simon. Yudas Iskariot Simon untuk mengkhianati Yudas, Yesus, Yudas sama Yesus sama murid-murid terakhir yang lain sedang apa? Sedang apa? Iblis ada nggak di situ? Ini kita di mana nih? Ada nggak iblis di sini? Ada. Nah tugasnya iblis ngapain? Bisik. Kenapa Yudas jatuh dalam dosa? Kenapa namanya tercolek? Kenapa banyak orang Kristen keluar dari anugerah Tuhan? Kenapa hatinya orang Kristen tadinya untuk Tuhan bisa untuk roh jahat? Kenapa? Karena sedang dengar Karena sedang dengar bisik. Bisikan dari siapa? Gini loh. Bisikan dari iblis itu gini loh. Misalkan contohnya, Tommy sini, mukanya Tommy. Lu tau Pak Aman gak? Tau Pak Aman. Itu orangnya belagu. Ya. Ibu-ibu, suka gak dengan bisikan-bisikan kayak begitu? Bapak-bapak enggak. Ibu-ibu ya. Istri saya mengalami itu di komplek. Tasnya dari mana tuh belinya tuh? Pasar lama ya.
beli tasnya dari pasar lama, bukan dari luar negeri. Kedengeran ini tuh, lu ngomongin lu, ya kan? Ibu bawah kalau ngomongin orang panas ya. Tahu nggak kenapa iblis bisa masuk dalam hati kita dan kenapa? Bisikan-bisikan. Makanya kita mengatakan, dengar firman, lakukan firman, amin. Ini enggak, firman nggak didengar, bisikan-bisikan maut yang didengar. Ya Pak ya? Orang yang dekat Tuhan Yesus aja makan sama-sama, kalau dengar bisikan terus didengerin terus, hatinya bisa jatuh dalam dosa, amin. Kayak tadi itu, Pak Gun, karaokean dong, enak tau. Nyanyi-nyanyi, ada segini-segini. Tau gak segini-segini? Kurang paham. Ternyata benar. Orang laki-laki mengatakan, kalau ke karaoke bukan nyanyinya, yang diincar bukan nyanyinya, mangku yang begini-begininya. Kalau lihat di rumah, yang di rumah sempet. Kalau yang di situ seger-seger. Amin apa aman? Ya yang ajarkan begini didengar. Bila suruh ke gereja, suruh doa membusa. Doa, ayo, membusa kan didengar. Tapi aneh, bisikan-bisikan begini paling cepat nyebarnya. Coba kalau nyebarin, Tuhan Yesus baik, Dia berkuasa. Lama nyampainya ke tempat lain. Lama nyampainya ya Pak, betul gak? Yesus itu luar biasa menyembuhkan. Lama nyampainya. Sampai saudara bilang, gue gak pernah cerita Tuhan Yesus baik. Tapi kalau gosip tetangga, bisik-bisik tetangga, 5 menit nyampe satu komplek. Bagaimana supaya hati kita menjadi orang menang, menjaga hati kita untuk Tuhan? Yang pertama, dengar dari bisik. Kalau bukan dari Tuhan, tutup telinga saudara. Amin. Bisa nggak saudara tutup telinganya? Kalau orang bisik-bisik, mulut orang yang ditutup atau telinga kita yang ditutup? Mulut orang yang ditutup atau telinga kita? Bisa menutup mulut orang? Dibawa ke komsek kok? Komsek apa? Komsek apa? Kantor polisi. Komsek. Hak, melanggar hak. Mulut gua ditutup-tutupin kalau ngomong. Tapi kalau saudara tutup kuping, lu ngomong apa tadi? Itu ibu itu. Hah? Nggak dengar. Lu jadi budak kalau ngomongin orang, haleluya. Kuping saya budak untuk mendengarkan yang tidak baik. Bilang, kuping budak untuk hal yang tidak baik. Kalau yang hal yang baik, kuping mendengar. Amin. Lagi, Lukas 22 ayat 3. Berawal dari bisik-bisik. Yudas Iskariot jatuh dalam dosa berawal dari bisik-bisik. Lukas, ayo kita buka Alkitab kita. Jangan lihat ini. Ayo kita belajar buka Alkitab. Biar gak ditipu orang. Ayat berapa? 3. Maka dia udah ketemu, hai. Maka apa? Gara-gara cuma bisik-bisik, terus Yudas dengar, akhirnya siapa yang masuk? Makanya Yudas ada dalam daftar yang tadi hatinya untuk Tuhan, akhirnya dicoret dalam kitab kehidupan. Cuma gara bisik-bisik, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa gara-gara apa? Diapain nama iblis? Dibisik-bisikin. Nih, itu buah, ya kan? Samson juga sama Delila. Delila cantik. Ini pria-pria kalau udah dibisikin yang cantik-cantik luluh hatinya. Aduh, jauhkan pencobaan ini. Amin.
Awalnya bisik-bisik, akhirnya masuk iblis, akhirnya namanya dicoret dalam kitab kehidupan. Yang kedua tadi apa? Orang yang menang, orang yang tercatat dalam kitab kehidupan adalah orang yang menang. Coba klik lagi selanjutnya. Yudas Iskariot selalu bersama siapa? Tuhan Yesus. Tetapi Yudas apa? Izinkan iblis dan lihat akhir hidupnya apa? Oh, nggak tayang ya? Coba ditayangin ke depan. Kasihan pada yang tengok. Tayangin. Ayo ya. Ya udah error. Akhir hidupnya mengenaskan tuh dia bilang. Jangan sampai Anda ini sekarang bersama dengan Yesus, bersukacita di gereja, men, memuji Tuhan di gereja, tapi akhir hidupnya mengenaskan di luar Tuhan. Kenapa? Karena mengizinkan nantinya dimasuki oleh apa? Ada nggak tadinya dia rajin ke gereja, sekarang nggak ke gereja? Tadinya dia memuji Tuhan, akhirnya dia keluar meninggalkan Tuhan. Ada nggak? Itu satu. Hatinya bukan untuk Tuhan, hatinya untuk iblis. Apa-apa, udah nggak bisa ditayangin. Oke, coba kita renungkan. Hati kita untuk siapa? Siapa yang hatinya untuk Tuhan Yesus? Saya nggak main 3 poin nanti. Saudara, jangan izinkan iblis masuk hati saudara. Sekarang saya mau tanya, waktu ada orang yang menyakiti kita, siapa di sini suka disakiti hatinya? Angkat tangan. Bener nih, gak ada pernah sakit hati. Sekarang siapa yang hatinya buat Tuhan menang? Saya kasih resepnya. Siapa yang di sini suka disakiti? Kuncinya begitu. Kalau ada orang yang menyakiti kita, itu sebetulnya orang itu yang jahat atau hati kita yang kurang murah hati? Pak, Bu, kalau disakiti orang nih, orang itu yang jahat atau kita yang kurang murah hati? Coba. Siapa yang bilang hatinya kurang murah hati, angkat tangan. Yang bilang orang itu yang jahat, angkat tangan. Udah mulai paham nih guys ya, terima kasih, mantap. Waktu Tuhan izinkan saudara sakit, waktu siapa yang di sini nggak pernah sakit? Sakit beneran, kepala. Udah nggak apa-apa Tommy. Jangan turun aja Tommy. Nanti kalau kamu jatuh sayang dia, sayang proyektornya. Sakit hati. Tadi sakit hati ya. Ada orang nyakitin saudara nih. Saudara orang itu yang jahat atau saudara yang kurang murah hati coba. Nah sekarang Tuhan izinkan saudara sakit nih. Saudara sakit. Tuhan yang jahat atau Tuhan ingin menunjukkan kepada saudara kalau dia sanggup menyembuhkan? Mana yang saudara ambil? Tuhan yang jahat atau Tuhan mau menunjukkan kalau Tuhan itu sanggup menyembuhkan saudara? Makanya kalau saudara paham ini, dalam keadaan apapun saudara akan tetap bersuka cita. Amin.
Saudara tahu penderitaan yang saudara alami? Yusuf, ya Ayub, kenapa Ayub Tuhan izinkan dia menderita? Kenapa? Apakah Tuhan jahat? Apakah Tuhan jahat? Karena Tuhan ingin menunjukkan bahwa dia Tuhan yang hebat. Akhirnya Ayub bilang apa? Dalam Ayub 42 dia bilang gini, ternyata aku dengar Tuhan dari orang. Sekarang aku baru tahu, bukan tempe, baru tahu Tuhan aku hebat. Kapan Ayub kenal Tuhan hebat? Kapan Ayub kenal Tuhan yang hebat? Kapan? Waktu Tuhan izinkan penderitaan. Waktu Tuhan habisi orang-orangnya, kehilangan semuanya, hati Ayub tetap untuk Tuhan. Hati Ayub tidak diserahkan kepada iblis. Dan akhirnya dia melihat Tuhannya hebat. Banyak anak Tuhan baru cenot dikit, Tuhan jahat. Betul. Tapi kalau dia mengharapkan hatinya betul, wah, aku sakit kepala, berarti aku mau lihat Tuhan yang bisa menyembuhkan sakit kepala. Kira-kira hati saudara diserahkan ya sama iblis? Kalau saudara ngomong begini. Terus kalau orang menyakiti, berarti aku harus belajar murah hati. Ada yang baru dengar diajar begini. Biasanya kalau menyakiti, balas 2 kali lipat, 10 kali lipat. Kalau bisa cucuk. Hari ini, kalau ada yang jahat sama saudara, orang itu yang jahat, atau kitanya yang kurang murah hati? Kalau ada orang yang mengecewakan, orang itu yang jahat, atau kitanya yang kurang sabar? Siapa yang salah? Hari ini kita belajar. Kalaupun ada orang jahat sama kita, mengecewakan, berarti itu Tuhan izinkan supaya kita belajar sabar. Sabar itu ada dalam buah-buah. Orang yang layak masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang mempunyai buah-buah roh. Kasih, sukacita, murah hati, sabar. Kapan saudara bisa berbuah sabar kalau nggak ada yang menyakiti? Kapan saudara bisa belajar sabar kalau nggak ada yang mengecewakan? Nggak bisa beli di pasar Pak, sabar 2 bungkus buat masuk surga. Nggak ada. Tapi syarat masuk surga punya buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, sabar, murah hati. Amin. Kapan murah hati itu muncul? Kapan murah hati itu muncul dari hidup saudara? Ketika ada orang-orang yang apa? Menyakiti. Jadi kalau saudara disakiti, makasih ya, kamu belajar aku murah hati. Yang nyakiti bingung. Emang bawa ke surga itu bawa sakit hati? Enggak. Yang dibawa adalah murah hati. Yang dibawa adalah kesabaran. Nah, kapan kesabaran kita bisa timbul? Kapan? Waktu ada orang menjengkelkan kita, jadi tidak thank you. Ada yang menyakiti, thank you. Buah sabar keluar. Bukan si sabar, buah sabar. Murah hati makin tinggi. Makanya istri-istri kalau punya suami yang mengecewakan, bilang, makasih ya Pak, sabarnya aku, murah hati aku makin hari makin tinggi. Kalau dapat suaminya baik terus, semua orang ramah terus, kapan belajar sabarnya? Kapan belajar murah hatinya? Maksud saya begini, bukan nyari orang yang sering, bukan. Saudara tampar orangnya, biar orang itu ngomongin itu saudara sabar. Itu mah namanya nyari persoalan. Dalam saudara dalam keadaan enak-enak, adem ayem, tiba-tiba mertua datang, wah, jadi menantu, bantu diri. Kan tiba-tiba, ya kan?
Apa reaksi hati kita? Nah itu saatnya kan belajar murah. Makasih ya mama mertua. Mama ngomong gitu, murah hati saya keluar. Gak apa-apa. Saudara. Jadi saudara akan menikmati setiap kehidupan. Waktu saudara diberkati, saudara menikmati anugerah Tuhan. Tapi waktu saudara diizinkan Tuhan mengalami pencobaan, orang-orang jahat datang, orang-orang menghina saudara, itu juga puji Tuhan. Karena ada buah-buah roh yang akan timbul dalam hidup saudara. Ada murah hati, ada kesabaran. Oh, itu gak bisa dibeli di mana-mana. Dan itu tunggu Tuhan izinkan. Ayub gak minta, Yusuf gak minta hidupnya begitu, tetapi Tuhan izinkan. Supaya apa? Supaya dalam hidup Ayub keluar sabar, murah hati. Dalam hidup Yusuf keluar sabar, murah hati. Sehingga dia layak masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Kalau saudara selama ini banyak menyakiti, haleluya, puji Tuhan, banyak orang menyakiti, sabar saudara akan makin besar, murah hati saudara akan makin besar. Dan saudara kalau bereaksi begini, saudara adalah orang-orang yang bilang, aku akan menjadi pemenang. Jadi kalau ada orang bilang jelek, gimana Pak? Kalau ada orang kalau apa memfitnah kita, apa reaksi kita? Ada murah hati yang keluar. Jadi kalau ada yang menyakiti, berarti bukan orang itu yang jahat, kita yang murah-murahan. Gitu aja. Kalau Tuhan izinkan sakit, bukan Tuhan yang jahat, justru kita melihat mujizat Tuhan. Yusuf, kalau Yusuf nggak dijual, kalau Yusuf nggak jadi muda, kalau Yusuf nggak dipenjara di fitnah, mana bisa dia jadi raja? Kenapa Yusuf jadi raja? Sepanjang perjalanan hidupnya, hatinya nggak bisa direbut sama iblis, tetap untuk Tuhan. Tapi ada juga yang mati di jalan. Makanya 2023 jaga hati saudara. Semua bisa diambil setan, semua bisa diambil iblis, tapi hatiku nggak akan bisa direbut iblis. Amin. Mengerti firman Tuhan yang 2 poin, 3 poin tak aja dulu. Yang pertama, kalau saudara mau dicatat dalam kitab kehidupan, siapa yang mencatat dan menghapus? Jadi yang pertama, syarat yang tercatat apa? Memiliki. Yang kedua, jangan lagi ada yang kalah. Saya penutup yang gitu. Penutup pesannya gitu. Kenapa orang Kristen gini? Banyak orang Kristen menginginkan menjadi anak Tuhan itu jalannya lurus, jalannya mulus. Kenapa Tuhan nggak begini? Karena kalau Tuhan begitu, ya tadi buah rohnya nggak muncul, betul nggak? Jadi anak-anak yang manja, betul nggak? Nah makanya Tuhan izinkan bangsa Israel masuk dalam padang gurun. Yusuf, Bu Pangyo, Dodi, Bapak, ya kan? Ngalamin Bu Kimlan, ngalamin yang pahit, betul nggak? Apakah Tuhan jahat? Karena Tuhan ingin dalam hidup saudara timbul buah-buah roh itu, kasih, sukacita, kesabaran, bahagia. Jadi sekarang 2023, kalau Tuhan izinkan cobaan, ngomongnya apa? Haleluya. Kalau dikirim orang-orang nyakitin, ngomongnya apa? Haleluya. Aku belajar murah hati. Mari kita duduk. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau mengajar kami untuk membentuk menjadi orang-orang yang tangguh dalam dunia ini. Bukan orang-orang yang dimakan oleh keadaan, tetapi dengan keadaan. Walaupun keadaan itu pahit,
kami tetap akan menjaga hati kami untuk Tuhan. Kalau selama ini kami menyangka orang yang jahat dengan kami itu adalah orang jahat, sekarang kami mengerti justru kami yang kurang murah hati. Karena itu kalau ada orang jahat dengan kami akan belajar murah hati, murah hati, sehingga kemurahan hati itu akan muncul dari hidup kami dan itu akan masuk dalam kerajaan surga. Waktu ada orang-orang menjengkelkan kami, bukan orang-orang itu jahat, bukan orang-orang itu mau menyakiti, tapi justru kami yang kurang sabar. Kami akan belajar lebih sabar. Karena kesabaran ini yang akan membawa kami masuk ke dalam kekekalan surga yang mulia. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kami, tapi yang kami tahu, Engkau menyertai kami, menyenangkan, senangkan, hanya itu kerinduanku. Oh, mari kita berdiri. Senangkan hatimu. Amin. Hanya itu kerinduanku. Katakan lagi, menyenangkan, senangkanmu. oh, Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Tuhan sedang mencari hati-hati yang sungguh ingin melekat dengan dirinya, yang rindu membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Karena manusia dalam dunia ini sudah terdistract dengan begitu banyak keadaan dan kenyataan yang dialami, yang membawa dirinya jauh dari Tuhan. Dia sudah Kristen, sudah ke gereja, tahu siapa Yesus, merayakan Natal setiap tahun, tetapi hatinya mulai menjauh dari Tuhan, mulai kehilangan keyakinan akan siapa Yesus. Dia lupa bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara ada dalam kekekalan setelah kita meninggalkan dunia ini. Dan kekekalan tersedia dalam dua bagian, kekal dalam kehidupan atau kekal dalam kematian. Kekal dalam kehidupan kita masuk dalam surga yang mulia, atau kekal dalam kematian kita bersama-sama dengan si jahat, iblis yang menguasai akan neraka yang kekal. Kita sudah setia sekian lama ikut Tuhan. Biarlah kita mengakhirinya dengan baik dan benar. Kita mengakhirinya dengan kebenaran. Jangan biarkan iblis mengambil di tikungan hidup kita. Jangan lengah, karena kita tidak tahu kapan kita menyelesaikan kehidupan di dunia ini.
Biar kita terus senantiasa berjaga-jaga. Pesan firman Tuhan di dalam kita pada siang ini. Biarlah minta Tuhan pimpin kita, menguasai hidup kita untuk terus menyenangkan akan Dia. Naikkan pujian, Roh-Mu yang kudus penuhiku. Biarkan Dia menguasai kita dan memberikan kepada kita hati yang baru, hati yang ingin menyenangkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Roh yang kudus penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati jamahanmu, berserah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar menyembah. Roh-Mu yang kudus, katakan, Roh yang kudus penuhiku, Engkaulah damai jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati kejamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di amanmu menyembahmu. Buka hati kita, biarkan Tuhan bersama hidup kita. Biarkan kita serahkan hidup kita untuk Tuhan. Biarkan Tuhan mengambil alih kehidupan kita mulai dari sekarang ini, menuntut perjalanan hidup kita, jadikan sebagai korban manusia, sebagai korban persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi korban yang menyukakan hati Tuhan. Biarkan Tuhan menolong kita melewati hari-hari yang kita harus jalani. Yang bahagia, yang memilih, yang menyertai. Biarkan menyembahmu, biarkan menyembahmu. Tuhan berkata, berikan hidup kita sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Sebagaimana Kristus Yesus sudah memberikan dirinya sebagai korban tebusan. Dan Dia memanggil kita, Dia memilih kita menjadi kepunyaan, menjadi miliknya. Dan setiap kepunyaannya tidak akan pernah dibiarkannya berjalan sendiri. Tidak satu pun kekuatan dunia ini yang akan memisahkan kita dari kasih. Tuhan begitu mengasihi kita. Kita adalah milik kepunyaan. Jangan takut dengan apa yang sedang kau jalani.
percaya sungguh-sungguh bahwa engkau dikasih Allah, engkau dimiliki Allah. Jika engkau percaya Allah memilih engkau, jika engkau percaya Allah mengasihi engkau, jika engkau percaya bahwa engkau adalah milik Allah, Roh yang hidup ada dalam diri kita, Roh yang kudus juga menguasai kita. Maka semua yang jahat, semua yang najis, semua yang tidak berkenan kepada Allah, segala sesuatu yang tidak menyukakan hati Tuhan, membuat saudara gelisah, takut, khawatir, membuat saudara emosi, membuat saudara marah, kecewa, putus asa. Mari bertobat, akui setiap dosa, karena dosa yang membuat engkau menjauh dari Tuhan. Dosa yang membuat engkau terpisah, seolah-olah Tuhan tidak dekat dengan engkau. Dosa yang membuat engkau merasa tidak aman, membuat engkau tidak memiliki ketentraman, kebahagiaan, ketenangan. Dosa bukan masalah. Masalah bisa diselesaikan, tapi dosa tidak bisa diselesaikan dengan cara manusia. Dosa hanya bisa diselesaikan saat kita merendahkan hati kita, merendahkan hidup kita, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Dia akan mengampuni, Dia akan menguduskan, Dia akan melayakkan, Dia akan membenarkan hidup. Terimalah Yesus, terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan jangan berbuat dosa lagi. Karena kita tahu upah dosa adalah maut. Kita tidak akan membiarkan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kita sia-sia. Biar kita hidup benar sampai akhir. Kita benar dan benar dan benar, karena kita ditetapkan Tuhan lebih daripada pemenang. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang menyampaikan yang bagi kami, mengingatkan kepada kami bahwa sungguh Engkau yang mencatat, Engkau yang menulis, dan Engkau juga yang memiliki kuasa untuk menghapus. Dan tolonglah kami untuk menghormati kasih karunia yang Kau sudah berikan, untuk tidak menyia-nyiakan semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Biar kami tetap tinggal setia sampai akhir, sebagaimana Kau mengajar kami. Sudah selesai. Demikian juga setiap kami percaya Tuhan akan tolong melewati hari-hari kami. Apapun yang kami alami tidak lagi menakutkan kami, karena kami tahu kami bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Gunawan, Tuhan pakai, berkati keluarganya, berkati anak-anak dan juga keluarga besarnya, berkati usahanya, berkati pelayanannya. Tuhan pakai lebih dahsyat dan luar biasa. Bersama dengan istrinya Ibu Lina, Tuhan pakai dan berkati tubuh Kristus dimanapun mereka ditempatkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, ucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar pada siang hari. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Amin. Silakan Bapak-Ibu sekalian. Puji Tuhan, luar biasa kita mendekati akhir tahun 2022. Ya, luar biasa, tanpa terasa. Dan saya bersyukur bisa melewati tahun ini bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bisa menjalani dan melayani bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Dan saya bersuka cita untuk itu semua, dan saya percaya ada banyak hal yang Tuhan akan kerjakan lebih lagi daripada sebelumnya. Amin. 2023 akan menjadi sebuah tantangan besar ketika kita mendengar isu-isu yang tidak menyenangkan hati dan pikiran kita, tidak menenangkan hati dan pikiran kita.
Tetapi percayalah bahwa lewat setiap peristiwa ada Yesus yang akan menyatakan kasih dan kuasanya. Haleluya. Dan kita tidak lihat saudara Henry, juga tidak lihat saudara Nancy karena mereka ada di Pontianak, di Kalimantan Barat. Ya, kemudian saudara Nancy yang di Ambon, dan ada saudara Dodi dan saudari Lydia masih di Pekanbaru. Ya, puji Tuhan, ya semua dalam berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada mereka. Amin. Nah, kita yang ada di sini, kita tetap bersukacita. Saya mengingatkan kepada anak-anak sekolah minggu bahwa mereka pulang ketemu keluarga, mereka bisa menikmati hubungan yang baik dengan keluarga, dan kita bersukacita dengan itu. Dan saya berharap kita yang di gereja ya jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan kumpul dengan keluarga. Ya, dan di adalah baik kita tetap menikmati persekutuan yang manis dengan keluarga kita. Amin. Puji Tuhan. Dan siang hari ini juga ada saudara kita yang baru saya juga ketemu. Ada saudari Didi. Ya, kita saudari Didi. Saudari Didi ini adalah kembarnya saudari kakak. Ya, jadi kakak sudah lama bersama-sama dengan kita di tempat ini. Ya kan, ternyata ada kembarannya. Ya, sudah dengar lama dan tapi baru sekarang ketemu. Ya, puji Tuhan, berkati kita tetap bersama dalam Tuhan. Kalau Pak Hendra kembarannya sebelahnya. Iya, puji Tuhan. Ya, jadi kita bersama-sama terus bertumbuh dalam Tuhan. Ya, dan saudara Elin tidak bisa hadir dengan Ibu karena mereka ada pelayanan di gereja di mana mereka harus bertugas. Ya, kita tetap bersukacita semua yang baik. Amin. Kita ketemu gambar kecil kita. Kalau lihat Elvan itu lihat Om Gunawan dulu kecil. Ya, Om Gunawan dulu belajar pertama kali main drum seperti ini. Ya, dipaksa maju. Gak ada yang main lagi, maka akhirnya Om Gunawan disuruh main. Ya, usia 12 tahun kurang lebih. 8 tahun, ya 8 tahun suruh main. Ya. Nah, jadi ini keren ya. Jadi kalau Tuhan bilang kalau nggak mau dipakai Tuhan pakai yang ada. Ya batu aja bisa dipakai Tuhan. Keledai dipakai Tuhan ya. Jadi saudara pastikan Tuhan pakai. Amin. Jangan sia-siakan waktu, kesempatan itu. Tuhan berkati. Kita akan dengar beberapa pengumuman. Silakan pengumuman kita. Bisa ditampilkan kalau tidak saya bacakan. Oh ya, ya. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Berikut warta jemaat seperti ini. Selamat datang kami ucapkan bagi jemaat yang baru pertama sekali hadir untuk ikut beribadah. Marilah kita tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Doa dan latihan untuk para pekerja akan diadakan setiap hari Selasa pada pukul 7 malam. Kami mengundang seluruh pekerja, WL, singer, pemusik, guru sekolah minggu, dan juga multimedia untuk dapat mengikuti doa ini. Ibadah doa keluarga akan diadakan setiap hari Rabu pada pukul 8 malam melalui Google Meet. Kami mengundang setiap jemaat Tuhan untuk dapat bergabung dalam doa keluarga ini. Shalom ibu-ibu yang luar biasa. Moms in Prayer tetap diadakan setiap hari Jumat pada pukul 8 malam melalui doa call. Mari untuk para ibu dapat bergabung dalam doa ini untuk saling menguatkan. Shalom anak-anak hebat. Untuk bulan Desember, les bahasa Inggris dan juga les musik ditiadakan. Ibadah sekolah minggu pada tanggal 25 Desember ditiadakan dan akan digabung dengan ibadah Natal keluarga.
Terima kasih kepada Bapak Evangelis Peter Gunawan atas firman yang telah disampaikan. Saya yakin bahwa firman yang telah kita dengarkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami mengundang seluruh jemaat untuk hadir pada ibadah Natal keluarga yang akan diadakan pada hari Minggu pukul 5 Desember 2022. Ibadah akan dimulai pada pukul 10. Jangan lupa ada juga teman dan keluarga agar dapat merasakan ibadah. Dan akan digantikan untuk persiapan acara Natal. Gereja Tuhan siap untuk memperlengkapi Bapak Ibu yang ingin belajar untuk menjadi murid Kristus. Mari segera daftarkan diri Anda pada Natal dan membawa ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persembahan atau sepuluhan, dapat dikirimkan melalui transfer ke rekening BCA di SDA Terima Kasih dengan nomor 002 023 1742. Sekian khotbah Jumat, Tuhan Yesus memberkati. Iya. Pastikan tanggal 25 hari Minggu. Ya, saya merasa hampir kita gak ketemu Minggu tanggal 25. Ya, tahun 10 tahun terakhir ini gak ngerasain 25 itu Minggu jatuh. Ya, jadi ini baru kesempatan yang pas banget. Ya, biasa kita bisa Natal tanggal 23, 26, pas 25. Ya, nah jam 10 bukan jam 12 karena dikatakan 12 sudah selesai. Ya, karena anak sekolah minggu digabung juga, diundang mereka datang. Jadi tempatnya akan penuh, akan ada tambahan kursi dan tempat duduk. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya pastikan datang sebelum jam 10. Ya, jadi kita bisa tepat waktu mulainya dan semua kita boleh merayakan bersama-sama. Amin. Amin. Siap hadir? Haleluya. Ya. Sebentar nanti yang berlatih selesai ibadah, yang mempersiapkan untuk minggu depan bisa tunggu sebentar ya. Sebagaimana kita yang kaum muda tidak ada ibadah, kita tunggu
untuk semua ya. Puji Tuhan, itu saja tambahan pengumuman dari saya. Kita akhiri ibadah kita bersama pada hari ini. Semua diberkati Tuhan. Amin. Ayo berdiri sama-sama. Haleluya. Katakan Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Kami haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Memujimu. Aku menyembahmu. Kami haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Memujimu. Berikan pujian ini, berikan pengakuan ini, berikan ungkapan kasih kita. Oh, haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam surga untuk siang hari ini. Hari yang luar biasa karena perkenan-Mu. Engkau memberi kami kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk bersama-sama dengan saudara seiman, untuk memuji, memuliakan Engkau, untuk meninggikan nama-Mu. Kami bersuka cita untuk semua kebaikan, kemurahan yang sudah kami terima. Bukan hanya untuk kehidupan di dunia ini saja, tetapi juga untuk kehidupan di dalam kekekalan. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kami sudah dengar pesan firman-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau menyertai kami, maka Engkau akan setia menolong untuk kami melewati setiap peristiwa hidup yang harus kami jalani. Tuhan, tolong kami untuk kami terus melekat dengan Tuhan, untuk tetap menghidupi setiap pesan firman Tuhan yang kami dengar. Biarlah kami tetap tinggal setia dan tetap percaya. Apapun yang kami sedang alami, apapun yang sedang kami jalani, Tuhan, kami tahu Tuhan memberkati kami. Tuhan akan membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Oleh sebab itu kami tidak lagi menjadi takut dan gentar, tetapi kami boleh tetap tinggal percaya dan tinggal setia di dalam kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami
mau pulang tinggalkan tempat ini, menyertai kami dalam perjalanan kami tiba di rumah dengan selamat, menghadirkan damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah keluarga kami. Kami berdoa Tuhan untuk semua persiapan Natal pada tanggal 25. Biar Tuhan sedia menolong, biar semua diberi kekuatan kesehatan untuk kami kumpul kembali bersama-sama dalam ibadah Natal Raya pada tanggal 25 Desember di tempat ini. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, biar mereka juga boleh diberi kesempatan merayakan Natal bersama-sama. Biar dalam perayaan Natal tahun 2022 ini Tuhan terjadi kebangunan rohani, banyak jiwa boleh menerima anugerah keselamatan yang sebagaimana yang sudah kami terima. Oleh sebab itu kami patahkan semua niat jahat orang, setiap orang yang coba menghalangi, setiap orang yang coba membatasi, setiap orang yang coba melakukan sebuah intimidasi yang membuat mereka tidak dapat melakukan selebrasi atau perayaan Natal untuk memperingati akan kasih-Mu kepada manusia. Biar Tuhan tolong, biar mereka boleh tetap tinggal dalam iman pengharapan dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka boleh terus menyuarakan pesan kerajaan Allah dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengatakan Tuhan setiap pesta pora daripada perayaan Natal yang bukan berasal daripada Tuhan, kami mau tolak dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Natal menjadi tempat bagian yang menjadi penyataan kerajaan Allah yang benar dan dapat dinikmati dan diterima oleh banyak orang karena kasih Allah dinyatakan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan tolong untuk pemerintahan kami Indonesia, memberkati Indonesia, memberkati para pemimpin-pemimpin bangsa ini, baik yang ada di eksekutif, yudikatif, legislatif, di kepolisian dan di ketentaraan, biar mereka berfungsi dalam takut dan gentar akan Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur untuk saudara kami Henry dan juga saudara Nancy yang Tuhan beri kesempatan untuk berkunjung ke keluarga mereka. Hadirkan mereka menjadi berkat bagi keluarga dan dimanapun mereka berada. Juga berkati pernikahan daripada kakak, daripada Lydia yang melangsungkan pernikahan pada hari ini. Tuhan berkati untuk mereka yang sekarang masih ada di Pekanbaru. Tuhan tolong dan semua berlangsung dengan baik dan semuanya menjadi berkat bagi keluarga besar yang bersukacita dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa Tuhan juga berkati saudara ini yang baru pertama kali bersama dengan kami, biar sukacita Tuhan, damai Tuhan melingkupi hati dan pikirannya, menikmati kebersamaan dan saudara seimbang di tempat ini dan bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Biarlah kami semua yang ada tinggal setia, biar kami boleh tetap bersungguh-sungguh hati di dalam kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa sesuatu kami yang sakit dimanapun berada, Tuhan sembuhkan mereka, beri kekuatan, kesehatan yang prima daripada Tuhan, agar mereka kuat dan boleh bersama-sama kami minggu depan dalam merayakan Natal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan kita, arahkan kepada Kristus Yesus Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memandangkan wajahnya bagi setiap kita yang percaya dan bersungguh hati terhadap Dia, untuk dicurahkan seluruh kekuatan kerajaan Allah, di mana kita hidup dalam kebenarannya, untuk tinggal dalam kemenangan yang dijanjikan dan disediakan bagi kita yang percaya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang termater dalam Kristus Yesus Tuhan, turun atas kehidupan kita orang sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Diberkatilah kita yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama kita katakan, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya. Terima kasih, Bapa. Terima kasih,
selamat dalam seluruh karya yang Tuhan kerjakan. Selalu sehat, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Ada baca ya? Ada. Angkat. Yang belum makan terserah boleh. Ada yang silakan. Kalau dibaca, kalau makan dulu kenapa? Ya.